Sekarang kita minta pandangan pribadi aja sosok Pak Anies Baswedan sendiri. Kalian berdua, ini gimana? Boleh satu-satu? Saya Pak Anies selama menjabat jadi gubernur Jakarta, transportasi Jakarta itu lebih baik. Saya melihat, saya juga merasakan menggunakan transportasi Jakarta itu lebih terasa nyaman sekarang dan bersih dan terjaga gitu fasilitasnya. Pokoknya 2024 tahun. Boleh? Dari yang tadi habis diskusi banyak banget insight yang akhirnya aku jadi pelajarin apa aja sih cara milih pemimpin yang baik itu bagaimana nanti. Cukup puas. Cukup puas ya? Oke, terima kasih. Saya untuk beberapa visi misinya emang cukup revolusioner ya, karena berkaitan dengan isu-isu aktual saat ini, terutama karena cocok sih, karena emang Indonesia ini butuh pemimpin yang bisa mungkin membawa perubahan. Dan juga beliau tampaknya sudah mampu ya memberikan jawaban-jawaban dan solusi untuk isu-isu yang ada. Jadi mungkin pada akhirnya memang dan saya ingin garis bawahi, pemilik kekuasaan di Republik ini adalah rakyat. Jadi ini tidak sedang. Oke, siang kakak-kakak. Ini udah selesai ikut diskusi bareng Pak Anies Baswedan tadi ya? Iya. Nah, gimana tanggapan kalian sosok Anies Baswedan dan apa saja yang kalian dapatkan dari pertemuan hari ini? Dengan tadi ada diskusi dengan Mas Anies Baswedan ya, kita jadi tahu rencananya Mas Anies untuk memimpin Indonesia nantinya. Kalau saya dia jadi calon presiden, karena kan pemilihannya masih November 2020. Agustus atau Juli ya? Pokoknya 2024 tahun. Boleh? Dari yang tadi habis diskusi banyak banget insight yang akhirnya aku jadi pelajarin apa aja sih cara milih pemimpin yang baik itu bagaimana nanti gitu. Ya. Boleh? Oke, aku juga setuju juga sama temenku tadi. Emang banyak insight juga tentang apa aja rencananya Pak Anies. Terus ada juga tentang kira-kira gimana sih demokrasi yang sehat itu. Dan pokoknya kita juga jadi lebih paham lagi tentang si Pak Aniesnya itu dan apa rencana-rencana beliau. Ya, hari ini Visip UI dapat pemaparan eksklusif dari Pak Anies Baswedan ya mengenai gagasan-gagasan dia nanti 2024 bagaimana kalau dia terpilih menjadi presiden. Dan nggak cuma pemaparan aja, tapi kita juga ada wawancara dari staf dan mahasiswa-mahasiswa pemimpin Visip UI sama mahasiswa-mahasiswa baru juga, dan itu cukup menarik untuk disimak. Nah, pemaparan Bapak Anies tadi gimana menurut kalian? Beragam ya? Iya, beragam. Banyak. Itu mulai mencakup banyak aspek. Jadi kita bisa melihat kayak bagaimana pandangan dia mengenai ini dan itu dan ini dan itu. Untuk pandangan beliau sendiri terhadap apa yang dia paparkan tadi, menurut kalian masuk akal nggak sih? Bisa gimana? Masih masuk akal. Masih ya? Masih bisa diambil kesimpulannya, masih bisa ya. Dan masih bisa lebih detail lagi sih apa rencananya Mas Anies ke depan. Nah, harapan ke depan nih untuk Mas Anies sendiri gimana? Apa yang dipaparkan tadi bisa benar-benar diaplikasikan nanti pasti. Oke, terima kasih. Boleh kenalkan dari mana aja? Saya Cindy dari Antropologi Sosial. Saya Zahra dari Antropologi Sosial. Saya Kani dari Antropologi Sosial. Saya Dian dari Antropologi Sosial juga. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Boleh Mas. Yo, makasih. Oke, siang. Boleh perkenalkan diri Kak? Iya, halo, nama aku Harmaini, biasa dipanggil Ines. Nah, saya mau nanya nih dikit terkait diskusi Pak Anies dengan Pak Anies Baswedan tadi ya. Nah, gimana tanggapannya? Nah, kalau dari tanggapan aku sih tadi aku juga dengar kan banyak isu yang Pak Anies angkat dan menurut aku sebenarnya aku lebih ke harapan sih Pak, kayak lebih harapan agar semua yang tadi Pak Anies sebutin perihal kebutuhan pangan, akses pendidikan dan segala macam itu bisa betulan tercapai. Terus juga perihal keadilan yang Pak Anies dari tadi ungkit-ungkit, semoga itu beneran bisa diwujudkan di Indonesia, karena keadilan di Indonesia kan kita tahu sangat tidak ideal, dan harapan saya semoga apa yang Pak Anies ucapkan itu beneran bisa terrealisasikan bila seandainya Bapak Anies terpilih. Nah, saya hampir tidak pernah melihat hal itu terwujud di Indonesia gitu. Dan untuk bilang itu masuk akal atau tidak, menurut saya bisa diusahakan dengan nanti kabinetnya atau bagian segala macamnya. Untuk Pak Anies sendiri, apa yang dipaparkan oleh beliau, apa
yakin nggak beliau akan bisa menerapkan itu semua jika beliau terpilih nanti? Sebetulnya menurut saya tidak peduli siapa orangnya sih Pak, karena kan juga kita belum tahu orang-orang di dalamnya. Dan menurut saya itu juga hal yang akan mempengaruhi orang-orang di dalamnya. Jadi saya sebenarnya nggak mau banyak berkomentar, saya cuma ingin melihat hasil nyatanya aja sih kalau misalkan nanti sana beliau terpilih. Oke, harapan ke depan? Harapan ke depan semoga Indonesia bisa lebih baik, akses pendidikan semakin merata, terus juga perihal kemiskinan, pengangguran itu bisa cepat terselesaikan, dan terutama juga menurut saya itu hal yang penting itu adalah transportasi umum diperbanyak, dan itu juga nggak cuma di Jakarta namun ke seluruh Indonesia. Oke, terakhir ya. Iya. Nah, untuk diskusi hari ini puas nggak nih? Puas nggak dengan apa yang beliau paparkan? Ya, cukup puas. Cukup puas ya? Yeah. Oke, terima kasih. Dengan siapa tadi? Dari fakultas mana? Aku Nines dari FISIP. FISIP. Terima kasih ya. Ya, terima kasih. Ya, tadi sempat mengikuti diskusi dengan Pak Anies Baswedan. Iya, sempat. Nah, gimana? Menurut saya untuk beberapa visi misinya emang cukup revolusioner ya, karena berkaitan dengan isu-isu aktual saat ini. Terutama karena saya anak HI, jadi emang fokusnya lebih ke isu-isu internasional begitu. Cuma ada beberapa hal yang menurut saya perlu diperhatikan gitu ya. Terlebih tadi mungkin ini berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh salah satu perwakilan dari Departemen HI, yaitu ketua departemen saya. Itu ada isu pertahanan yang sebenarnya perlu diperhatikan oleh Indonesia, karena sebenarnya di era isu high politik saat ini, pertahanan Indonesia itu mesti ditingkatkan, terlebih ketika tensi di Laut Natuna antara Tiongkok dengan Indonesia itu mulai meningkat. Indonesia itu udah harus mulai meningkatkan pertahanan atau mungkin APBN untuk pertahanan Indonesia, karena menurut saya untuk sekarang itu masih cukup, belum terlalu panas begitu. Oke. Nah, harapannya apa nih yang ke depan? Harapannya semoga dari apa yang disampaikan kepada kita teman-teman mahasiswa tadi itu bisa dilaksanakan, diwujudkan ketika nanti misalnya Bapak Anies terpilih sebagai presiden, dan juga mungkin bisa mengikut sertakan, mungkin tadi sudah disinggung juga terkait masyarakat adat, karena di sini Indonesia adalah negara yang memiliki banyak suku, memiliki banyak etnis. Nah, masyarakat adat itu punya peran penting begitu dalam menjaga persatuan di Indonesia. Maka dari itu perlu ditingkatkan lagi partisipasi dari masyarakat adat. Tadi setelah diskusi, beberapa yang dipaparin oleh Pak Anies sendiri, merasa cukup puas nggak sih? Sebenarnya cukup jelas ya, karena ada beberapa hal yang memang anak muda saat ini cukup tertarik dengan isu-isu tersebut. Cuma ketika ini ditarik ke kaum-kaum yang lebih mungkin bisa dibilang Gen Boomer, bisa dibilang kayak gitu ya, jadi mungkin isunya agak sedikit menurut mereka tidak penting gitu. Tapi menurut kita sebagai milenial mungkin atau Gen Z, ini sebenarnya hal penting untuk dibahas. Lebih tadi ada isu-isu tentang masyarakat adat, isu tentang perempuan juga, karena sekarang kan feminisme itu udah mulai meningkat di Indonesia begitu. Oke, terima kasih. Boleh perkenalkan siapa tadi? Perkenalkan, nama saya Muda Evelyn Zudi dari Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Angkatan 2020. Oke, terima kasih. Oke, sama-sama. Dari hasil diskusi yang dipaparkan oleh Pak Anies Baswedan sendiri, si Mas sudah merasa cukup puas nggak sih apa yang disampaikan oleh beliau? Mas, karena Pak Anies sendiri memang jawabannya cukup cerdas ya, karena memang dari latar belakang akademisi, beliau dari Fakultas Ekonomi UGM dan saya juga Fakultas Ekonomi, jadi jawabannya memang terstruktur dan cocok untuk anak muda. Nah, untuk kedepannya sendiri gimana nih? Ya, untuk kedepannya Pak Anies sendiri? Harapannya tetap bisa menjadi pendengar bagi anak-anak muda, itu tetap bisa menjaga iklim kritis di kalangan mahasiswa maupun di kalangan umum. Nah, selaku mahasiswa sendiri, beliau cocok nggak nih untuk memimpin Indonesia sendiri? Ini pribadi ya, pandangan pribadi. Menurut saya cocok sih, karena memang Indonesia ini butuh pemimpin yang bisa mungkin membawa perubahan bagi Indonesia, tanah air ini, dan harus punya pemimpin yang berani. Oke, boleh dengan Mas siapa tuh? Farel. Farel dari Fakultas Ekonomi. Oke, terima kasih Mas Farel. Nah, boleh perkenalkan diri dari mana saja nih? Dengan siapa? Perkenalkan, saya Gloria dari FISIP. Dari FISIP? Dari mana nih? Kayaknya dari timur ya? Ya. Dari mana?
jurusannya, jurusannya hubungan internasional. Hubungan internasional dengan? Saya Rasanya Nadifa juga sama jurusannya. Oke. Tadi sempat ngikutin diskusi sama Pak Anies nggak? Sebenarnya tadi bertabrakan sama jadwal kuliah, jadi nggak sempat. Oh, nggak sempat. Iya. Nah, sekarang udah sempat ketemu juga ya? Iya. Oke, sekarang ini kita minta pandangan pribadi aja sosok Pak Anies Baswedan sendiri. Kalian berdua, ini gimana? Boleh? Satu-satu. Saya Pak Anies selama menjabat jadi gubernur Jakarta, transportasi Jakarta itu lebih baik. Saya melihat, saya juga merasakan menggunakan transportasi Jakarta itu lebih terasa nyaman sekarang, dan bersih dan terjaga gitu fasilitasnya. Kalau dari saya pandangan saya sendiri, beliau memang orang yang bijaksana dan tegas ya, terutama untuk menjalankan kebijakan-kebijakannya. Dan di mana ada beberapa yang mungkin inovasi fasilitas seperti Jak Habitat ataupun mungkin sekedar Jak Lingko itu sangat bisa diimplementasikan di lapangan gitu. Dan sebenarnya saya juga pengguna Transjakarta, pengguna kemudian angkot juga. Jadi itu lumayan sangat membantu mobilisasi saya dari rumah untuk pergi ke beberapa tempat yang memang harus jalan sebagai transportasi ya. Iya. Untuk ke depan nih Pak Anies Baswedan cocok nggak untuk memimpin Indonesia? Di mata kalian ini pribadi aja, pandangan pribadi aja kalian. Gimana? Sebagai anak HI? Sebagai anak HI, anak muda lah. Sebenarnya siapa aja yang mau maju jadi presiden, saya mendukung selama dia memberikan kontribusi yang terbaik bagi Indonesia. Oke. Sebenarnya saya juga sama, siapapun presidennya, baik Pak Anies, kemudian Pak Prabowo atau Pak Ganjar, itu menurut saya memang kolaborasi yang luar biasa. Soalnya sekarang mungkin udah bukan kompetisi lagi ya, tapi kolaborasi di mana Indonesia itu bisa lebih baik lah dan lebih maju, di mana bisa menunjukkan giginya lah di dunia internasional gitu. Bisa lebih sukses untuk lebih cemerlang lagi dalam melancarkan program-programnya dan lebih bermanfaat lagi ya tentunya untuk kita semua sih. Jadi biar bisa semuanya bersinergi bersama-sama ya, antara pemerintah, kemudian masyarakat juga, dan beberapa company-company juga bisa saling bersinergi. Saya setuju. Harapan saya kepada Pak Anies, semoga ide-ide yang baru bisa terrealisasikan dan memajukan segala infrastruktur yang ada di Indonesia. Terima kasih. Dengan siapa tadi? Dengan Gloria. Gloria, Papua? Bukan? Iya, saya dari Sorong, Papua Barat Daya. Iya, saya Shanin. Dari? Kalau misalnya untuk daerahnya? Daerahnya Depok sih sebenarnya. Depok ya. Oke, terima kasih. Ini sebentar ya? Ngobrol sebentar. Oh ya. Perkenalkan diri. Perkenalkan saya Raka Ayu dari Antropologi Sosial FISIP UI angkatan 2020. Juga selaku wakil ketua BEM FISIP UI 2023. Oke. Nah, terkait diskusi tadi ya, beberapa paparan dari Pak Anies Baswedan sendiri, gimana Kak? Kakak merasa puas atau gimana gitu? Oke, mungkin saya bisa merefleksikan dari sesi saya sendiri ya selaku panelis. Tadi ada dua isu utama yang saya coba usung. Pertama terkait inklusivitas masyarakat adat. Yang kedua juga inklusivitas pengaruh utama gender ya dalam urusan kesehatan reproduksi dan seksual dalam aborsi. Oh ya. Iya. Tadi cukup menarik ya jawaban dari Bapak Anies, karena jawaban dari Bapak Anies cukup secara inklusif menyoroti ya bahwa sebenarnya pada akhirnya isu yang sangat struktural seperti ini adalah isu kita semua bersama-sama ya, bukan cuma pemerintah yang memiliki legitimasi untuk turun tangan langsung, tapi juga dia peran masyarakat bersama-sama, peran korban, peran kelompok masyarakat adat, peran fasilitator, juga ada peran NGO, akademisi, peneliti-peneliti. Saya rasa itu cukup menarik ya, karena pada akhirnya untuk mendalami dan menyelesaikan sebuah isu rasanya memang dibutuhkan multi perspektif yang beragam gitu. Tadi Bapak Anies juga pada akhirnya bisa menunjukkan bahwa Pak Anies sendiri terbuka ya untuk gagasan-gagasan membenahi kondisi-kondisi tersebut. Jadi mungkin akan menarik apabila ada forum lebih lanjut ya untuk mengetahui kira-kira seperti apakah action plan atau follow up action yang hendak dilakukan oleh beliau. Oke. Nah, harapan kedepannya apa lagi nih? Mungkin harapannya tadi ada banyak sekali ya hal-hal yang sudah dikupas dalam forum pelajar kebangsaan tadi. Dari isu yang mungkin paling dekat dengan saya sendiri sebagai mahasiswa ada isu pendidikan, ada isu-isu yang lain yang lebih makro seperti perekonomian, bahkan pangan. Jadi sebenarnya sederhana sih, semoga kedepannya memang ada real action
action plan ya, follow up dari jawaban-jawaban yang sudah beliau tawarkan. Nah, isu yang diangkat beliau yang paling menarik nih, apa nih yang tadi? Mungkin tadi ya terkait pendidikan, karena kan latar belakang beliau sendiri kan cukup masif ya bergerak di bidang pendidikan, terutama mengutip salah satu statement beliau di forum-forum sebelumnya bahwa beliau pernah bilang bahwa pendidikan itu mahal, bahwa education is expensive. Jadi beliau tadi juga sempat menyebutkan bahwa yang negara perlu lakukan kan adalah untuk memfasilitasi biaya perkuliahan yang murah. Tapi tadi mungkin belum sempat dikupas sebetulnya kalau memang itu solusi yang dibutuhkan, mengapa kita belum bisa menjalankan solusi tersebut, apa saja hambatan-hambatannya, dan mungkin akan menarik apabila beliau juga bisa memberikan wawasan ya, kira-kira hal-hal apa yang bisa dilakukan untuk men-tackle hambatan-hambatan tersebut. Ini diskusi singkat aja tadi kan. Nah, menurut analisis selaku mahasiswa ya, ini Pak Anies ini cocok nggak untuk memecahkan problema bangsa Indonesia yang ya selama ini bermacam-macam ya yang kita harapkan. Yang bisa saya sampaikan, beliau tadi sudah setidaknya memperlihatkan ya, menunjukkan bahwa beliau sangat terbuka dengan berbagai isu-isu yang sudah didiskusikan, dan juga beliau tampaknya sudah mampu ya memberikan jawaban-jawaban dan solusi untuk isu-isu yang ada. Jadi mungkin pada akhirnya memang dibutuhkan forum-forum lebih lanjut ya untuk meninjau kembali seberapa kiranya beliau bisa menyelesaikan isu tersebut. Oke, terima kasih. Akan memberi kesempatan ya dengan dua capres yang lain seperti ini. Oke, mungkin seperti yang tadi sudah disampaikan juga ada pada saat konferensi pers dengan dekan FISIP, Profesor Aji, bahwa kuliah kebangsaan ini akan dilakukan 2 sesi lagi, yang juga akan mengundang Bapak Ganjar dan juga Bapak Prabowo. Jadi tentunya akan menarik untuk bisa mengupas insight lebih lanjut dari kedua sesat yang lain. Cuman waktunya belum tahu. Untuk Bapak Ganjar sendiri tanggal 11. Sudah dikonfirmasi aja? Iya, untuk Bapak Prabowo sejauh ini masih menunggu konfirmasi tanggal. Oh iya. Oke, terima kasih. Bang, komentar dikit Bang, Anies Baswedan. Ya Bang? Komentar dikit sosok Anies Baswedan. Kedatangan dia di FISIP membawa kemeriahan yang ada di FISIP sendiri, terlepas dari problematika dia yang ada di luar, tapi kedatangan dia membuat interaksi mahasiswa yang sangat banyak di sini. Gitu. Tadi sempat ngikutin juga? Sempat, karena saya panitia di sini, jadi kurang ngikutin. Saya menjaga keamanan yang ada di lingkungan FISIP ini. Oke, terima kasih ya.